Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang aritmatika sosial. Mungkin aritmatika sosial ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, atau penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut, yaitu pengertian aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah salah satu cabang ilmu matematika yang khusus mempelajari matematika dalam kehidupan sosial. Contoh penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari ialah perdagangan atau jual beli, perbankan, dan lain-lain. Dalam jual beli, biasanya kita mendapatkan diskon. Kemudian di perbankan seringkali kita mengenali istilah bunga. Maka dalam pembahasan ini mungkin kita akan membahas mengenai tentang diskon, bunga, laba, penjual, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama, untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Kedua, rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Yang ketiga, harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Yang keempat, harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan menjumlahkan harga pembelian dengan untung. Yang terakhir yaitu impas. Impas adalah ketika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Selanjutnya yaitu presentase untung dan rugi. Untuk mencari presentase untung, maka kita dapat mencari dengan yaitu keuntungan dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Sedangkan untuk mencari presentase rugi, maka rugi per harga jual dikali 100%. Untuk mencari besar untung, mencari yaitu dengan harga jual dikurangi harga beli. Dan untuk mencari harga jual, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan, ataupun harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Dan yang terakhir yaitu harga beli, di mana harga beli dapat kita cari dengan yang pertama harga jual dikurangi untung ataupun harga jual ditambah untung. Selanjutnya, contoh. Ibu membeli satu lusin pensil dengan harga 20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh ibu dengan harga 2.000 per batang, berapakah persentase untung yang diperoleh ibu dari penjualan seluruh pensil? Maka kita ketahui yang pertama yaitu satu lusin sama dengan 12 buah, di mana harganya yaitu 20.000. Kemudian akan dijual per batang atau satu buah seharga 2.000. Yang ditanyakan berapa persentase keuntungan? Yang pertama ya kita akan mencari harga penjualan terlebih dahulu. Harga jual tadi diketahui adalah 2.000. Maka kita akan mengalihkan dengan 12, yaitu yang akan menghasilkan 24.000. Di mana 12 ini adalah untuk satu lusin. Kemudian kita akan mencari keuntungan, di mana untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jual tadi adalah 24.000 dikurangi 20.000 harga beli, maka keuntungan yaitu 4.000.
Dan yang terakhir yaitu mencari persentase keuntungan, di mana persentase keuntungan adalah untung dikali 100% per harga pembelian yang akan menghasilkan 20%. Jadi keuntungan dari seluruh penjualan pensil adalah 20%. Kemudian contoh yang kedua, seorang pedagang membeli barang dengan harga 20.000 dan dijual mendapatkan untung 20%. Berapa harga penjualan tersebut? Langkah yang pertama, kita akan mencari untung, di mana persentase untung akan dikali dengan harga, yaitu 20 per 100 dikali 20.000 yang akan menghasilkan 4.000. Kemudian yang terakhir kita akan mencari harga jual, di mana harga beli ditambah dengan keuntungan, yaitu 20.000 ditambah 4.000 dan akan menghasilkan 24.000. Jadi harga jual barang tersebut adalah 24.000. Kemudian kita akan masuk ke diskon bruto, tara, dan neto. Diskon atau rabat adalah potongan harga, sedangkan bruto adalah berat barang dan kemasan, tara adalah berat kemasannya, neto adalah berat barangnya saja. Sehingga dapat kita ketahui, kita dapat mencari bruto dengan cara neto ditambah tara. Jika kita akan mencari tara, maka bruto dikurangi neto. Untuk mencari neto, maka kita akan mencari bruto dikurangi tara. Dan kemudian di mana presentasi tara dan harga bersih dapat dicari dengan yaitu tara sama dengan persen tara dikali bruto, kemudian harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan beratnya. Contoh soalnya, bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg dan memiliki tara sebesar 1,5%. Berat neto dari masing-masing kantong adalah, diketahui bruto 6 kantong adalah 180 kg, taranya 1,15%. Berat ditanyakan berat neto. Bruto 1 kantong gula pasir berarti 180 kg per 6 kantong yang akan menghasilkan 30 kg. Kemudian tara atau potongan beratnya yaitu 1,5 per 100 dikali 30 kg yang akan menghasilkan 0,45. Kemudian kita akan mencari neto atau berat bersih, di mana bruto dikurangi tara yaitu 30 kg dikurangi 0,4 kg, maka hasil yang terakhir yaitu 29,55 kg. Jadi berat neto dari masing-masing kantong adalah 29,55 kg. Kemudian kita akan memasuki bunga tunggal. Pengertian dari bunga bank adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau penabung untuk setiap waktu tertentu, di mana bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besar modalnya saja. Jika bunga P% per tahun dan modal awal, maka besarnya bunga tunggal dapat dihitung sebagai berikut, di mana bunga selama 1 tahun sama dengan M modal awal dikali persen. Bunga untuk 1 tahun modal awal dikali persen dikali T, di mana T itu bisa tahun ataupun bulan. Selama jangka waktu
menabung ataupun meminjam. Yang kemudian bunga selama T bulan yaitu M dikali P per 12% dikali T. Kemudian jumlah tabungan seluruhnya yaitu modal awal ditambah bunga. Contohnya, Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, berapa besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya? Maka kita ketahui modal awal yaitu 2 juta, kemudian bunga per bulannya yaitu 2%, lama pinjamannya yaitu 5 bulan. Maka yang ditanyakan angsuran yang harus dibayar per bulan. Yang pertama kita akan mencari bunga terlebih dahulu, di mana persentase dikali modal awal, yaitu 20% dikali 2 juta yang akan menghasilkan bunga yaitu 40.000. 2% dari 2 juta yaitu 40.000. Kemudian kita akan mencari angsuran modal, di mana angsuran modal selama 5 bulan yaitu 400. Kemudian angsuran per bulan yang harus dibayar yaitu angsuran modal ditambah bunga. Angsuran modal tadi 400.000 dan bunganya yaitu 40.000, maka angsuran per bulannya seluruhnya yaitu 440.000. Berarti Pak Alan harus membayar angsuran per bulannya 440.000 untuk melunasi hutang di koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan memaksa. Banyak sekali jenis pajak, antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPH). Contohnya, Pak Rudi memperoleh gaji Rp950.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp380.000. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Rudi per bulan? Dapat kita ketahui besar gajinya tadi yaitu 950, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya 380.000, PPH-nya terkena 10%. Berarti berapa besarnya gaji yang diterima? Yang pertama kita akan mencari penghasilan kena pajak, di mana besar gaji dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 950.000 dikurangi 380.000 yang akan menghasilkan 570.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu 570.000. Kemudian kita akan mencari besar PPH, di mana persen dikali penghasilan kena pajak. Besar persentasenya yaitu 10%, di mana 10/100 dikali penghasilan pajak yaitu 570.000, maka besar PPH-nya yaitu 570.000. Kemudian yang terakhir kita akan mencari gaji yang diterima, di mana gaji yang diterima ialah besar gaji dikurangi besar PPH. Besar gajinya yaitu 950.000 dikurangi besar PPH-nya yaitu 57.000, maka gaji yang diterima adalah 893.000. Nah, itulah pembahasan dari aritmatika sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.